Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqimah bi anwa'il natil muhtalifah walidzalika awjamalan ukhuwah alladzi khalaqan nasa min dzakarin wa unsa waj'alna naumakum su'uban wa qabaila lita'arafu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada sutwa dan khutwah kita Nabiullah yang memiliki sifat pemberani, Nabiullah yang rela mengorbankan dirinya hanya untuk menegakkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam wal iman, agama Islam yang disertai dengan iman, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai karakter mahasiswa, tentunya tidak luput dari peran seorang pemuda. Berbicara mengenai pemuda, tentunya juga tidak luput dari masa muda. Masa yang sangat luar biasa, di mana masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah pemilik nikmat. Di era milenial ini, tentunya kita membutuhkan mahasiswa yang bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Bukan hanya pendidikan formal dan non-formal saja, melainkan kita membutuhkan pendidikan moral yang harus terus di-upgrade demi mewujudkan generasi milenial yang bermoral dan berakhlak yang benar. Setuju hadirin? Lalu langkah awal apa yang harus kita lakukan selaku mahasiswa untuk membangun ukhuwah Islamiyah? Untuk itu, saya Raja Pradikjaya Dewacri Ingguna ingin membawakan syarahan yang berjudul Membangun Ukhuwah, mewujudkan karakter mahasiswa Kepulauan Riau yang berkepribadian muslim sejati. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alna naumakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha akramakum indallahi atqakum indallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awal kita sebagai mahasiswa untuk membangun ukhuwah Islamiyah adalah saling mengenal, saling berkomunikasi, saling bersinergi, saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai ragam, dengan berbagai suku, dengan berbagai ras. Dengan itu insya Allah pemuda kita, mahasiswa kita zaman sekarang bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan pemuda sejati di tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang bisa membawa kita ke lembah kenistaan harus menemukan metode yang efektif. Allah Subhanahu wa taala berjanji, in tansurullah, kalau engkau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan tolong kamu. Wa yurabbit ad'amakum, di saat kakimu digoncang, di saat kakimu digoyahkan. Penjelasan tersebut hadirin menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak bisa membatasi antara diri dan hatinya. Namun hadirin, perlu kita pahami juga bahwa berfikir ayat tersebut bukan hanya terjurus kepada keistimewaan Islam yang sering kali disebut dengan civil society yang harus terus dibangun. Hadirin, penjelasan tersebut juga menjelaskan kepada kita semua bahwa betapa beratnya menjadi mukmin sejati, apalagi dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Bisa dilihat mahasiswa dan pemuda kita zaman sekarang lebih suka hura-hura, minum minuman keras, malamnya begadang, siangnya tidur-tiduran, membaca Al-Quran ditinggalkan, menonton anime diutamakan. Na'udzubillahi min zalik. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi pemuda dan mahasiswa Indonesia zaman sekarang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan sebagaimana ungkapan Arab mengatakan, Syubanul Yalim Rijalul God, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Artinya, pemuda hendaknya menjadi pelopor, bukan menjadi pengekor. Lalu, langkah apa sajakah yang harus kita lakukan dalam membangun pemuda sejati? Dan siapa sajakah yang berperan di dalamnya? Pertama, orang tua, guru hendaknya memberikan bekal ilmu yang baik kepada anak-anak, remaja, pemuda. Karena insya Allah dengan bekal ilmu yang baik, maka akan lahir generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang al-dhaif, generasi yang lemah. Kedua, pemuda hendaknya memiliki i'tikad yang baik dalam dididik dan dibina. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dapat saya simpulkan, jika ikhtiar telah dilakukan, maka insyaallah pemuda kita akan menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah tidak luput dari diri saya pribadi. Baju kurung adat Melayu elok dipakai, indah di mata. Para mahasiswa janganlah ragu, pembangunan bangsa ada di tangan kita. Undur makola, wala tanzur mankola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang ia sampaikan. Usikum binafsin iya bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.